Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati L dengan NIM 21801073 dari Universitas Indonesia Timur, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidik, dosen pengampu Dr. Kasman SPDI MPDI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hubungan pendidik dengan ilmu jiwa belajar. Pendidik yang memahami ilmu jiwa belajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Dengan pemahaman yang mendalam, pendidik dapat memaksimalkan potensi belajar setiap siswa. Selanjutnya yaitu definisi pendidik. Dari segi faktanya, pendidik adalah individu yang bertugas untuk membimbing dan memfasilitasi proses belajar siswa. Dari segi misi, mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi siswa, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Dari segi tujuan, pendidik diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai motivator. Pendidik berperan memotivasi siswa agar tertarik dan aktif dalam proses belajar. Kemudian sebagai fasilitator, mereka memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar dan metode pembelajaran yang tepat. Selanjutnya itu sebagai evaluator. Pendidik mengevaluasi kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu peran ilmu jiwa belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memahami cara belajar. Ilmu jiwa belajar menjelaskan berbagai teori tentang cara belajar, perbedaan gaya belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedua yaitu mendesain strategi. Pengetahuan tentang ilmu jiwa belajar membantu pendidik mendesain strategi pembelajaran yang efektif dan menarik. Yang ketiga yaitu membangun hubungan. Ilmu jiwa belajar membantu pendidik memahami motivasi siswa, karakter, dan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis ilmu jiwa belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar seperti diskusi kelompok, presentasi, dan proyek. Yang kedua yaitu diferensiasi pembelajaran. Memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa dengan menyediakan berbagai metode dan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Memfokuskan pembelajaran pada kebutuhan minat dan bakat siswa sehingga proses belajar lebih bermakna. Yang keempat yaitu penguatan motivasi. Memberikan penghargaan dan penguatan positif untuk memotivasi siswa agar terus belajar dan berkembang. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar dalam praktik pengajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menerapkan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu teori kognitif. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Mendorong siswa aktif membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang keempat yaitu teori humanistik. Membantu hubungan yang positif dan subversif antara pendidik dan siswa. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan bagi pendidik. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu kurangnya pengembangan diri. Pendidik perlu terus belajar dan mengembangkan kompetensi mereka untuk menghadapi perubahan. Yang kedua yaitu keberagaman siswa. Mengenali dan memahami kebutuhan belajar siswa yang beragam merupakan tantangan tersendiri. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan fasilitas dan sumber belajar dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu memperkuat hubungan pendidik dengan ilmu jiwa belajar. Dari segi pengetahuan,
Pendidik harus terus belajar dan memahami ilmu jiwa belajar agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian dari segi penerapan, yaitu menerapkan teori dan strategi pembelajaran berbasis ilmu jiwa belajar dalam praktik pengajaran. Kemudian dari segi perhatian, yaitu memberikan perhatian dan dukungan pada kebutuhan belajar setiap siswa. Kemudian dari segi inovasi, yaitu berinovasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pendidik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.